Ya, selamat pagi Bu Boto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tidur semalam plus atau enggak? Ya, seperti kita ketahui bersama, malam tadi Persib kalah 3-0 dari Persibaya. Itu di luar dugaan banyak orang ya, termasuk kita semua. Kita pasti ketika Persib akan bertanding selalu memilih Persib untuk menjadi pemenang. Tapi di luar dugaan kok bisa kalah 3-0 ya. Tapi menurut statistik itu hal yang wajar karena Persibaya adalah tim yang paling subur di kompetisi Liga 1 tahun ini. Ya, waktu itu dengan Persib sama, terus tingkat kebobolan juga Persib lebih bagus sebetulnya daripada Persibaya. Tapi kita bahas pertandingan semalam ya. Pertandingan semalam adalah kekalahan ketiga beruntun Persib di Liga 1 tahun ini. Persib kalah oleh 3 tim yang dianggap rival dari 4 tim ya, termasuk Persib, Persija, Persibaya, Arema. 4 tim itu disebut dengan tim terbesar di Liga Indonesia, dan Persib kalah oleh 3 tim tersebut secara beruntun. Apa yang menjadi penyebab ya? Banyak hal ya, banyak faktor. Kita sangat menyayangkan Persib asalnya di peringkat yang cukup tinggi di papan atas, kemudian pada saat kalah oleh Arema poinnya sama, sekarang kalah lagi oleh Persibaya sama, karena Arema, Persib, Persibaya itu ada di 5 besar dan terpaut poin yang cukup dekat. Jadi kalau misalnya ke tim-tim yang di 5 besar itu bertemu, hasil kemenangan, hasil 3 poin akan sangat mempengaruhi ke peringkat klasemen. Sangat disayangkan ya Persib bisa kalah 3-0 ya. Dengan yang pasti dengan kekalahan tersebut Persib ya bisa kemungkinan turun terus ke peringkat bawahnya. Tapi saya di sini lihat ada beberapa hal ya yang justru itu aja. Sejak Piala Menpora sepertinya tidak ada evaluasi, tidak ada peningkatan yang cukup drastis pada saat Persib bermain di Piala Menpora dan di Liga. Kita fokus ke mental bertanding. Di mental bertanding Persib itu sejak Piala Menpora seperti itu, menurut pandangan saya. Jadi pada saat Persib tertinggal lebih dulu, kalah dulu, tidak ada fighting spirit yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan atau bahkan membalikan keadaan. Minimal menyamakan kedudukan untuk mencetak gol dulu aja gitu lah. Untuk menyamakan kedudukan, ada keinginan untuk mencetak gol, untuk menyamakan kedudukan, itu memang ada, tapi kurang gigih, kurang terlihat seperti kita bandingkanlah dengan musim 2018, 2017 masih, 2014. Kita mundur ke belakang dari 2014 ketika Persib kalah oleh Arema di Jalak Harupat dengan skor 2-0. Waktu itu gol Samsul Arif sama Gustavo Lopez. Tapi di babak kedua keajaiban terjadi. Itu karena apa? Karena faktor fighting spirit yang cukup tinggi. Persib asalnya kalah 2-0 bisa membeli keadaan menjadi 3-2, dan itu salah satu pertandingan terbaik menurut saya. Karena apa? Persib punya beberapa pemain yang berkarakter ngotot, bukan karakter wani gelut ya. Beberapa hari kemarin banyak yang bilang bahwa Persib itu kurang pemain yang punya karakter berani wani paling depan dalam hal, menurut saya itu di luar teknis ya. Keberanian yang seperti itu ya bukan karakter Persib menurut saya. Karakter yang harus dibutuhkan itu karakter yang kerja keras dalam bermain, dalam permainan, bukan di luar permainan, bukan berani di luar harus ribut, harus galak ya, bukan seperti itu. Tapi karakter yang tidak pantang menyerah. Dulu di 2014 ada Tantan. Ketika Persib kalah 2-0, Tantan dimasukkan di babak kedua ya. Permainan menjadi lebih berkarakter. Nah, ini karakter Tantan ini yang mewarnai karakter permainan Persib. Tantan kan dikenal dengan pemain yang pantang menyerah, si robot ya disebutnya juga, Kujang Lembang. Jadi body ballnya bagus, karakter ingin melewati lawannya tinggi, karakter ingin menangnya, ingin mencetak gol. Akhirnya ketika Tantan masuk, satu orang, nah ini yang disebut dengan pembeda itu. Tantan menjadi pembeda di pertandingan 2014 Persib lawan Arema. Mencetak 2 assist kalau nggak salah. Setelah adanya Tantan, karakter permainan mulai terlihat lagi. Yang asalnya kurang terlihat fighting spirit, akhirnya kan Konate, Firman, Jibril, Vlado mulai
terlihat bangkit dengan adanya suntikan pemain seperti Tantan ya. Motivasi mereka kemudian tinggi, yaitu karakter pemain bisa mempengaruhi pada karakter permainan tim. Nah, itu Persib butuh pemain-pemain seperti itu. Sama waktu itu Vlado, Firman, kemudian Konate ya punya karakter yang seperti itu juga. Cuman kan ada kalanya babak pertama mereka nggak terlihat, tapi ketika ada pembeda di lapangan ya hal-hal di luar seperti itu yang tadi tidak terlihat ya bisa menjadi muncul kembali, bisa menjadi terlihat kembali dengan adanya pembeda di lapangan. Kalau 2014 waktu itu Tantan. Kemudian di semifinal melawan Arema, skor 2-1 beberapa menit sebelum selesai, di menit 80-an lah waktu terjadi gol Vlado. Kan itu salah satu bukti bahwa Persib memiliki karakter, memiliki fighting spirit yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi untuk menang, untuk juara, untuk masuk final. Nah, itu yang belum terlihat di kepelatihan Rene. Ya, kita bandingkan nanti, kita runut dari belakang dulu. Waktu 2014 semifinal seperti itu. Terus waktu di final juga kan sempat kalah dulu, kecolongan di menit awal, kalah 1-0 menjelang pertandingan babak pertama berakhir 1-1. Terus 2-1 kalah, tapi mental pemain tidak jatuh. Kalau kemarin kan udah 1-0, 2-0, bukannya mau mengejar ketertinggalan, tapi malah nambah lagi golnya. Itu yang harus jadi perhatian buat mental pemain Persib yang di musim ini ya. Karakter dengan mental itu berbeda ya. Kita lihat dulu mental aja. Mental bertanding, mental bertanding. Mental itu ada mental bertanding, mental latihan, mental uji coba. Jadi Persib juga harus punya mental yang kuat pada saat bertanding. Harus punya keinginan, motivasi yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Itu antara karakter dan mental itu saling mempengaruhi. Di final kemudian di 2016 atau 17 ya Asian CS itu. Ya waktu itu waktu melawan Barito kalau nggak salah, waktu Gresik di menit 92 Billy Kerap mencetak gol, umpan dari Febri dari sayap kiri. Nah itu semangat bertanding seperti itu, motivasi bertanding seperti itu dulu benar-benar muncul ya. Setelah menit akhir tuh Persib masih, sampai menit akhir pun Persib masih ingin mencetak gol, ingin memenangkan pertandingan. Kemudian 2018 lah paling luar biasa mereka bertanding. Karena apa? Banyak karakter yang memiliki daya juang tinggi. Di belakang ada Boyan, di tengah ini Kyun Oh, depan ada Eze. Ya, mereka pemain-pemain yang memiliki karakter bekerja keras. Akhirnya beberapa pemain itu bisa mewarnai karakter tim Persib secara keseluruhan. Ya di belakang ada Boyan, berarti ada leader ya di sana. Kemudian ada In Kyun Oh, walaupun dia jarang berbicara, dengan cara bermainnya yang Spartan bisa mempengaruhi pada permainan satu timnya, rekan satu timnya. Misalnya gini, kita dalam satu permainan terlihat tertekan, tapi ketika ada satu pemain kita yang memberikan semangat, yang pantang menyerah, hal itu biasanya berimbas pada permainan kita. Siapa masih kena semangat, banyak orang saya masih akan kerja keras, ayolah, pasti terbawa suasana seperti itu. Makanya butuh pemain yang berkarakter pantang menyerah pada saat permainan ya. Kita berbicara permainan lah, bukan karakter untuk saling dorong, karakter saling untuk memarahi, jangan dulu ke situ. Itu karakter pribadi, bukan karakter tim ya. Itu karakter pribadi pemain. Ketika ada yang emosional tinggi ya, itu karakter pemain, bukan karakter permainan. Karena karakter permainan Persib itu bermain dari kaki ke kaki dengan ciri khas yang indah ya. Kalau karakter permainan keras itu dimiliki oleh PSMS Medan. Itu bukan hanya 1-2 pemain. Kalau di PSMS Medan akhirnya mempengaruhi pada karakter permainan tim. Ya, kembali lagi ke 2018 tadi. Contohnya kan di 2018 waktu lawan PS Tira, masih ingat saya, di menit 89 skor 2-1 masih untuk kemenangan Persib, tapi PS Tira mencetak gol menjadi 2-2 itu di menit 89. Harusnya ya, ketika momen seperti itu yang lebih semangat untuk mencetak gol itu PS Tira, karena menit akhir dia bisa mencetak gol. Ini bisa menjadi momen kebangkitan mereka untuk terus mencetak gol. Tapi Persib memiliki fighting spirit yang tinggi ya, di bawah asuhan Gomez waktu itu. Kemudian
mereka tidak pantang menyerah, akhirnya bisa mencetak gol di menit 95 lewat penalti Johnny Bauman. Itu benar-benar di luar dugaan, dan 2018 kita tahu sendiri lah, itu benar-benar tim yang solid dari belakang, tengah, depan, semuanya solid, semuanya memiliki motivasi tinggi untuk memenangkan pertandingan. Pemain Persib sekarang pasti punya motivasi, tapi kadar atau nilai atau apa sih sebutnya, ya kadar lah, motivasi tingginya itu seperti apa. Kita nggak tahu. Motivasi itu dibagi dua, ada motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal ya ada pada pemain itu sendiri, ingin seberapa besar mereka memberikan sumbangsi untuk tim, ingin seberapa besar mereka ingin bermain baik. Nah, itu adanya dalam motivasi internal. Kemudian ada juga motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu datang dari stimulus dari luar, misalnya manajemen. Oke, lawan Persija dulu ada Pak Umuh ya, Pak Haji, lawan Persija saya kasih bonus sekian ratus juta. Nah, itu bisa menjadi motivasi eksternal, itu penting. Lawan Persija kalian menang, dapat sekian puluh juta per orang. Itu memang ada dalam psikologi olahraga, hal tersebut ada dan dibolehkan. Itu untuk memacu, memompa semangat atlet dalam pertandingan. Ya, masih di 2018 ketika lawan Persija, kita masih ingat itu juga salah satu laga terbaik selain melawan Arema di 2014 pasti Jalak ya. Persib skor 2-2 hingga menit 94. Akhirnya Boyan Malisik mencetak gol di detik terakhir, itu udah masuk ke menit terakhir, tinggal beberapa detik lagi pertandingan selesai. Tapi yang saya salutkan di akhir pertandingan tuh, sampai akhir pertandingan tuh mereka benar-benar sporadis dalam melakukan serangan. Kalau di zaman kepelatihan Rene, kita lihatlah, kita udah mulai masuk ke Persib musim ini atau bersama Coach Rene. Ketika final Piala Menpora di leg pertama kita kalah. Yang kita harapkan di leg kedua itu adalah permainan Persib yang berani untuk menyerang. Tapi apa yang kita lihat di leg kedua, para pemain Persija malah bermain-main di belakang, passing, latihan passing lah. Banyak orang bilang itu Persija latihan passing. Karena apa? Karena tidak ada motivasi tinggi untuk memenangkan pertandingan atau membalas kekalahan di leg pertama. Pada pemain Persib masih bermain sabar di area sendiri, masih main zone defense. Wah, itu di luar dugaan banyak bobotoh. Saya kira Persib mau menyerang dengan sporadis lah istilahnya lah, dengan habis-habisan, karena mau kalah lagi 2-0, 1-0. Kalau udah kalah mau 5-0, 4-0, 1-0 tetap hasilnya kalah ya. Apalagi ini udah terbukti kalah di leg pertama, ya udah leg kedua main habis-habisan. Tapi yang kita lihat kok mental untuk memenangkan pertandingannya seperti ini gitu. Karakter bisa dibilang itu juga karakter untuk gigih dalam memenangkan pertandingan tidak sebesar yang Persib di era sebelumnya gitu kan. Sampai menit akhir mereka tetap berjuang hingga bisa memenangkan pertandingan. Ini dari menit awal di leg kedua kok masih seperti itu. Nah, saya kira sudah ada evaluasi untuk di Liga. Ini beberapa pertandingan awal Persib mendapatkan demo dari bobotoh karena banyak hasil yang dianggap kurang memuaskan. Walaupun waktu itu belum terkalahkan, tapi banyak hasil imbang, akhirnya kurang memuaskan. Dan ada kepercayaan diri dari Coach Rene, kita semoga bisa juara dengan status unbeaten, tak terkalahkan. Tapi semua berubah ketika Persib bertemu dengan Persija. Persija sebetulnya dari segi permainan atau dari segi kedua tim ya, pertemuan kedua tim di atas lapangan itu kurang seimbang menurut saya. Ya kita akui lah, head to head di Liga ya, head to head di Liga Persib banyak kalah. Karena apa? Karena setahu saya, yang saya lihat, saya pernah bahas ini di Instagram, Persib tuh kalah pada saat didanai APBD. Persija pada saat APBD Pemprov Jakarta itu ya, kalau main APBD udahlah, lawan Persija di musim APBD nggak ada lawan. Sedangkan Persib kan hanya dinai oleh Kota Bandung saja. Makanya waktu itu Persija beberapa kali atau beberapa musim punya pemain-pemain bintang.
Ya kan Persib sempat labil. Oke, terlalu jauh, kita bahas lagi kembali ke pertandingan Persija kemarin waktu kalah. Kekalahan pertama di Liga ya. Itu terjadi di 45 menit babak pertama. Babak kedua Persib tidak bisa mencetak gol. Begitupun lawan Arema dan kemarin lawan Persibaya. Yang menjadi kesamaan dari 3 laga tersebut, ketika Persib kebobolan lebih dulu, Persib sulit untuk menyamakan kedudukan atau membalikan keadaan. Boro-boro membalikan keadaan, dan menyamakan kedudukan pun sulit. Karena apa? Kita lihat dari sisi mentalitas Persib kurang terlihat untuk aing misalnya kudu menang ya. Ya lawan Persija ya kudu menang ya, aing era ya lamun eleh ku Persija. Kemudian pada saat lawan Arema orang kemarin nggak era ya, namanya enak udah eleh deh. Kemarin pada saat lawan Persibaya nggak mulai ya karakter yang muncul seperti karakter yang bobotoh inginkan, wah ya ributna. Tapi bukan itu ya, memang adalah pengaruhnya, berarti mereka ingin menang sehingga ada rasa timbullah dari untuk memenangkan pertandingan tersebut, karena orang yang menang, akhirnya ada yang menghalangi keinginan kita untuk menang adalah keributan. Tapi kemarin keributan yang terjadi bukan dilihat dari situ sih, ada gesekan sedikit antara klub dengan salah satu pemain Persibaya. Jadi menurut saya karakter untuk mentalitas untuk memenangkan pertandingan itu perlu ditingkatkan lagi ya. Coach Robert ya, harus, kemarin ada respon sebetulnya ya dari Coach Robert pada saat kalah, memasukkan beberapa pemain dengan tipikal menyerang, yaitu udah salah satu jawaban, itu adalah salah satu yang kita harapkan, tapi hasilnya belum sesuai harapan kita. Nah, ini harus sudah menjadi evaluasi, apalagi nanti memasuki putaran kedua. Kita setuju lah, kita sepakat kualitas Castillion dan Wander Luiz tidak semoncer beberapa tahun lalu sebelum Corona ya. Sekarang Castillion banyak bermain di bangku cadangan. Wander Luiz pun kemarin banyak jatuh. Kalau teman-teman yang saling berkomentar, kan nah ya Wander Luiz jadi ciga Moses Saki, katoel saeutik labu. Ya entah kenapa lah, kalau menurut saya kan kemarin juga coba Wander Luiz pakai sepatu full 6, full timah, jadi meh teu leur. Itu anekdot ya, itu cuma bercanda, tapi secara keseluruhan, secara kita lihat dari permainan Wander Luiz memang ada penurunan ya. Jadi harus ada evaluasi. Kalau Coach Robert masih ingin bertahan di Persib, tentu dia harus ada evaluasi dalam tim. Dia harus mengevaluasi dulu timnya sendiri sebelum dia dievaluasi oleh manajemen dan bobotoh. Ya, Coach Robert harus punya ada feedback dari 3 pertandingan ini, apa nih yang kurang. Karena yang pertandingan semalam itu Persib punya momen di babak pertama. Momen Persib itu di babak pertama. Kita menguasai permainan, kita banyak menyerang. Tapi finishing touch ke gawang Persibaya kurang. Justru yang banyak peluang tuh Beckham. Yang ada peluang tuh Beckham, Febri, strikernya kemana? Jangankan mencetak gol, peluang pun tidak ada gitu kan. Kemudian ada Klok dari tendangan bebas. Nah di babak kedua atau di akhir babak pertama kan, di babak kedua Persibaya yang minim peluang, yang tidak mendominasi permainan, justru bermain lebih efektif. Dengan peluang yang sangat minim mereka bisa mencetak gol, bahkan bukan cuma 1 gol. Nah ini momen juga nih, ketika padahal jika Persib bisa berhasil mencetak gol di babak pertama, mungkin ceritanya akan lain ya, kepercayaan diri meningkat, kemudian Persibaya juga akan sedikit tertekan mungkin. Nah yang beda itu pada saat Persibaya mencetak gol, Persibaya justru makin percaya diri, dan kita lihat lini belakang Persib menjadi panik ketika ada tendangan ke mistar gawang ya, kelihatan paniknya. Kemudian gol kedua justru jelas-jelas transisi nih, dari menyerang ke bertahan Persib terlambat, jelek. Karena ada momen 3 lawan 3. Harusnya pada saat kita bertahan tuh kita harus unggul jumlah pemain pada saat bertahan. Kalau mereka 3 orang menyerang ya kita Persib 4 orang, tapi karena transisi para pemain lambat, akhirnya momen tersebut dimanfaatkan Persibaya.
dan golnya pun indah ya. Istilah nama kita kan lah, karena gol mereka tuh ke gawang pun bukan syuting keras, karena dengan kerjasama yang bagus, 3 pemain Persib itu terlalu longgar, jaraknya terlalu jauh, akhirnya jadilah gol. Terus yang terakhir juga ya kita harus akui lah, ini belakang Persib di babak kedua benar-benar di luar dugaan kita. Ya itulah sedikit ceritanya. Saya biasanya nulis di Instagram, tapi captionnya tidak akan cukup, terus lama juga ngedit haroream, coba ting nulis, coba ting ngedit. Ya akhirnya saya coba ngobrol di sini, mudah-mudahan bisa mengakui beberapa bobotoh yang ingin ada perbaikan untuk Persib. Ya, kita pasti selalu ingin ada perbaikan untuk Persib. Coach, kami titipkan Persib pada kalian, staf pelatih, evaluasi lakukan di dalam. Bobotoh tidak akan intervensi tentang evaluasi teknis, itu urusan pelatih. Silahkan evaluasi pemain harus seperti apa, putaran kedua harus bagaimana pola permainan, apakah harus ada diganti, karena beberapa pelatih sudah mengetahui bahwa taktik bermain Persib itu seperti ini. Nah, itu harus menjadi PR agar memiliki lebih banyak variasi dalam permainan sehingga tidak mudah ditebak oleh lawan ya. Ada banyak opsi strategi dan taktik. Jadi kami titipkan Persib, kami tetap berharap Persib bisa juara setiap tahun, itu wajar, itu tuntutan penonton, tuntutan supporter, wajar seperti itu. Ya, evaluasi dalam tim segera mungkin sebelum yang paling bertanggung jawab di tim mendapatkan evaluasi dari manajemen atau dari bobotoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Persib bangkit di pertandingan berikutnya.